Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi APO, edisi hari Jumat, tanggal 12 Juli 2024, dalam masa biasa yang ke-14. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau selalu meneguhkan kami dengan rahmat-Mu. Semoga kami selalu berjuang untuk terus-menerus membaharui diri kami dengan pertobatan. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini, hari Jumat dalam masa biasa yang ke-14, diambil dari Injil Matius pasal 10 ayat 16 sampai 23. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Lihat, aku mengutus kalian seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kalian cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, sebab ada yang akan menyerahkan kalian kepada majelis agama, dan mereka akan menyisah kalian di rumah ibadatnya. Karena kalian akan digiring ke muka para penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kalian, janganlah kalian khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kalian katakan, karena semuanya itu akan dikurniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kalian yang akan berbicara, melainkan Roh Bapamu. Dialah yang akan berbicara dalam dirimu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian pula seorang ayah terhadap anaknya. Anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kalian akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi barang siapa bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kalian di satu kota, larilah ke kota lain. Aku berkata kepadamu, sungguh sebelum kalian selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus mengutus para murid dan kita semua ke tengah-tengah dunia yang penuh tantangan. Ia menggambarkan, "Lihat, aku mengutus kamu seperti domba-domba ke tengah-tengah serigala." Domba adalah hewan lemah lembut di tengah serigala yang garang dan siap menerkam mangsanya. Para murid ditempatkan di tengah dunia bahaya, bahkan dengan gamblang diingatkan akan dicambuk oleh para majelis agama.
digiring ke hadapan para penguasa, dibenci dan dianiaya. Karena itu, sebagai murid-murid Yesus harus bertindak cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati, serta selalu tenang, tidak khawatir karena mati. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam hatimu. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, murid yang diutus dan kita diharapkan bijaksana memahami kehendak Tuhan. Sebagaimana ditulis oleh Nabi Hosea, siapa yang bijaksana, biarlah ia memahami semuanya ini. Siapa yang faham, biarlah ia mengetahuinya. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus, dan orang benar menempuhnya. Tetapi pemberontak tergelincir di situ. Kebijaksanaan dan pemahaman ini kiranya membuat kita sanggup bertahan sampai kesudahan. Kita taat dan setia, bukan karena spekulasi, melainkan karena bijaksana sebagai orang benar. Siapa yang dapat bertahan sampai akhir akan memperoleh keselamatan dari Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita adalah murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang. Dan apa yang telah digambarkan dalam bacaan Injil tadi, bagaimana hidup daripada seorang murid Yesus. Seorang murid Yesus, dia harus sanggup bertahan dalam berbagai macam-macam tantangan, rintangan yang dihadapi. Seorang murid Yesus harus berkokoh kuat dan tidak mudah roboh dengan badai yang menerpa kehidupan. Karena kalau kita selalu berdiri kokoh kuat dengan dasar landasan iman yang teguh kepada Allah, kepada Yesus, maka yakin dan percayalah bahwa seberat apapun tantangan rintangan yang kita hadapi akan mampu kita atasi. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dipanggil menjadi murid Yesus bukanlah sebuah kebetulan, tetapi sebuah rahmat yang sungguh nyata. Kita dipanggil menjadi murid Yesus adalah karena kehendak dari Allah itu sendiri, dan bukan karena kehendak kita. Seperti kata-kata Yesus sendiri yang mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, melainkan akulah yang memilih kamu. Maka sebagai murid Yesus yang telah dipanggil, dipilih oleh Yesus, mari kita berjuang menjalani kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini tanpa takut, bimbang, dan ragu. Tidak takut menghadapi berbagai macam tantangan, rintangan, hambatan, bahkan penganiayaan, karena Tuhan akan selalu berjalan dengan kita. Dunia akan membenci kamu karena namaku, tetapi barang siapa bertahan sampai pada kesudahannya akan memperoleh hidup yang kekal. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga perenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita untuk menjadi murid-murid Yesus yang sejati. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.